Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Sumber Beras yang pada kesempatan hari ini berpartisipasi dalam acara diseminasi modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Ibu Agustin Dwi Astuti selaku JGP Angkatan 11. Puji syukur kita ucapkan Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam tetap kita curahkan dan haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua berada di zaman yang terang benderang seperti pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Guru, agar acara dapat berjalan dengan lancar, mari kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Bapak Subandi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang kami muliakan, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menularkan, untuk memberikan ilmu kepada anak-anak, sehingga nantinya dengan harapan yaitu anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Pagi hari ini teman kita yaitu Ibu Agustin ada tugas yaitu untuk melaksanakan yaitu diseminasi modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya ya namanya budaya positif ini kita terapkan kepada anak didik kita dengan harapan nantinya yang pertama adalah membangun mental anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang dapat kita banggakan. Oleh karena itu, marilah kita ikuti, kita dengarkan, dan saya mohon juga untuk partisipasinya. Untuk itu, sekali lagi kami mohon untuk partisipasinya dalam menyokong Bu Agustin untuk melaksanakan tugas
Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru SD kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu guru semua dalam kegiatan diseminasi modul 1.4, yakni penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini alhamdulillah saya telah menyelesaikan salah satu modul dari kegiatan PGP, yakni modul 1 yang di dalamnya ada 4 submodul. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian di sub kedua di 1.2 yakni tentang penerapan peran dan nilai guru, yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini dalam kegiatan ini saya sebagai CGP angkatan 11 difasilitatori oleh Bapak Haji Seno, kemudian Ibu Dewi Sartika sebagai pendamping pengajar praktik saya dalam kegiatan CGP angkatan 11. Kemudian tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini dalam kegiatan budaya positif itu sendiri adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas ataupun lembaga. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di dalam kegiatan budaya positif ini ada 8 poin yang dapat kita terapkan, yakni yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita lakukan di kurikulum Merdeka. Di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang mencakup dari profil Pancasila, yakni yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong di sini bukan hanya pada saat kita kebersihan dan yang lainnya, tetapi menekankan kepada anak-anak dalam proses belajar mengajar itu bisa bekerja sama
bisa saling berkolaborasi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan gurunya. Kemudian kreatif, mencetak generasi yang kreatif. Kemudian bernalar kritis serta mandiri. Anak-anak dapat mampu berdiri sendiri dengan karakternya, dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan terlebih dahulu dimensi profil pelajar Pancasila agar suasananya bisa lebih menyenangkan. Mungkin ada yang bersedia untuk menjadi pemandu sorak. Mungkin Bu Senda? Ya, terima kasih Bu Senda. Terima kasih. Monggo sama-sama ya Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Sambil tepuk tangan boleh? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Sinda. Nah, sekarang mari kita coba bukalah. Nah, kegiatan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar mereka begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang, dan Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi dalam kegiatan ini Bapak Ibu berpasangan. Silakan mencari pasangan. Satu bangku sudah berpasangan. Silakan dipilih mana yang menjadi A dan yang menjadi B. Yang menjadi A adalah yang mengepalkan. Yang mengepalkan, anggap saja ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan Bapak atau Ibu yang berperan sebagai B, yaitu bertugas membujuk, menghardik apapun, bagaimanapun caranya agar kepala tangan temannya bisa terbuka.
boleh mengiming-imingi pakai uang, boleh mengiming-imingi pakai imbalan. Tidak bisa, boleh dibujuk, boleh digoda, boleh digelitik, boleh diberi uang. Nah, inilah diberi uang sama Pak Bani. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Apakah ada yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Oh tidak, tidak berhasil. Ada juga yang berhasil. Jadi siapakah yang mengontrol diri itu agar bisa membukakan kepalan tangan? Diri sendiri. Ada juga yang terbujuk. Mungkin tadi ada yang terbujuk Pak Yayan. Terbujuk oleh apa Pak Yayan? Rayon setan alias money. Nah, Pak Yayan bisa membukanya karena yang mengontrol sebenarnya bukan Pak Yayan, bukan Pak Bani, tetapi Pak Yayan sendiri. Nah, jadi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Gimana ini bacanya? Glasser. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini semua adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol peserta didik ataupun muridnya. Jadi yang bisa mengontrol murid adalah diri murid itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengontrol mereka? Kita tumbuhkan motivasi secara intrinsik. Jadi jika anak-anak itu mau melakukan perintah dari bapak ibu guru, itu mungkin ada beberapa motivasi dari dirinya, entah itu karena ingin imbalan ataukah ingin tidak mendapatkan hukuman. Itu adalah motivasi secara ekstrinsik yang secara jangka pendek saja. Tetapi di sini yang kita utamakan itu memberikan motivasi secara intrinsik dengan tujuan jangka panjang. Walaupun bukan kita yang memerintahkan, menginstruksikan, walaupun orang lain, ketika anak itu memiliki motivasi intrinsik, maka anak-anak tersebut akan melakukan kegiatan yang positif. Konsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi dia hanya bergantung kepada satu ataupun dua guru saja. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan membuat tidak percaya diri. Sedangkan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena menentukan pilihan
adalah hak masing-masing manusia. Jadi di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak atau muridnya. Nah, ini akan mengakibatkan anak tersebut memiliki rasa dendam terhadap seorang guru atau orang dewasa yang memaksakan kehendaknya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang selama ini kita lakukan adalah stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menyamakan semua kebutuhan saya, kebutuhan bapak ibu, kebutuhan anak-anak itu sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ada kebutuhan antara saya, bapak ibu, anak-anak berbeda. Kemudian semua orang terlihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita tidak memaksa satu pandangan kita terhadap pandangan orang lain, tetapi kita berusaha memahami pandangan seseorang tentang dunia dan seterusnya. Paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja, tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif, sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna dari disiplin, Bapak Ibu? Apa sih disiplin itu? Apa? Tertib. Oke, tertib. Mungkin ada yang lain? Taat peraturan. Tertib, taat peraturan. Oke, itu benar. Jadi disiplin positif ini disiplin berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plano. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Makna dari disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi dari kesadaran diri sendiri. Nah, disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan mendapatkan motivasi intrinsik, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yakni profil pelajar Pancasila. Kita sebagai lembaga pendidikan, kita ingin mengutamakan profil pelajar Pancasila, yakni ada 6 dimensi, mulai dari beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan sebagainya. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, dan seterusnya. Kemudian keterampilan hidup, yakni dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi internal yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bersama. Apakah kita setuju ataupun tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Yang keempat adalah tadi Pak Hadi bilang tidak. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Tidak setuju. Baik. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi untuk mendisiplinkan anak dengan menghukum, dengan memberikan imbalan, itu adalah motivasi secara ekstrinsik, jadi tidak berkepanjangan. Jadi itu hanya jangka pendek pada saat itu saja. Kemudian kita lebih menekankan untuk memberikan motivasi diri secara intrinsik kepada anak-anak agar dapat berkelanjutan. Walaupun tidak ada imbalan atau hukuman, anak itu memiliki motivasi diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, mendapatkan imbalan, itu mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan antara sesama teman ataupun sesama antar siswa. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum serta motivasi diri dalam diri. Jadi penghargaan
imbalan itu memiliki dampak. Jadi dampak-dampaknya dampaknya hanya dampak jangka pendek saja. Nah, ini adalah bagian identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman ada hukuman, ada konsekuensi serta ada restitusi. Jadi hukuman itu bisa sesuatu yang menyakitkan, yang membuat seseorang tidak nyaman. Jadi hanya satu pihak saja yang nyaman. Jadi yang pihak yang lain yang dihukum merasa tidak nyaman ataupun tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi antara si A dan si B. Jika kamu melakukan kegiatan A, maka kamu akan konsekuensinya B. Nah, jadi ini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi di sini tidak memiliki jangka yang panjang, tetapi jangkanya hanya pada saat itu saja atau jangka pendek. Kemudian restitusi. Nah, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan anak mampu dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah. Jadi ada yang merasa tersakiti tadi, jadi satu arah. Berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi bisa hukuman secara fisik ataupun mental. Kemudian konsekuensi yaitu terencana atau disepakati. Nah, jadi disepakati atau punya aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor. Serta yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan membuat murid itu menjadi minder, merasa bersalah, tetapi memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan didampingi oleh orang dewasa. Kita sebagai guru berarti kita mendampingi anak didik kita. Konsekuensi ataukah hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi dari ketiga tadi kita sebagai seorang pendidik lebih ditekankan dalam restitusi agar anak-anak tidak merasa down, agar
tidak merasa minder, sehingga anak-anak bisa kembali ke teman-temannya, ke kelompoknya dengan mental yang kuat. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan menghardik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan justru menjauhkan dari kelompoknya. Mari kita bergoyang terlebih dahulu. Monggo, biar tidak kaku-kaku ototnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada lima dasar kebutuhan hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita makan, minum, memiliki tempat tinggal, memiliki pakaian yang layak, memiliki keamanan, memiliki tubuh yang sehat. Itu merupakan kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terbang. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jika kita misalkan kita sebagai seorang pendidik di satu sebuah lembaga, kita merasa diterima, itu akan menjadikan kita bekerja akan lebih nyaman, ya. Berbeda ketika kita berada di suatu lingkungan tetapi kita diacuhkan, kita tidak, misalkan tidak disapa Pak Yayan, aduh galau deh saya gitu. Jadi merasa tidak diperhatikan sama Pak Yayan. Jadi kita sama teman saling memperhatikan, itu kita berarti merasa kita disayangi dan juga merasa diterima, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman dan menghasilkan
berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini adalah sebuah kebutuhan dasar. Misalkan kebutuhan dasar ingin tampil, misalkan Bu Seda ingin tampil, itu merupakan kebutuhan dasar sebuah penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Manusia akan merasa nyaman jika dirinya tidak dikekang, agar tidak selalu diatur-atur, tetapi dia ingin bebas, ingin mandiri, ingin memiliki pilihan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kesenangan itu juga kebutuhan dasar manusia. Kita dalam lingkungan bekerja biasanya saling bercanda, bergurau, misalnya Pak Yayan dan Bu Senda. Sering ya wes, misalkan Bu Agusti dan Bu Jini, sering mungkin kita sering mengolok-olok, tetapi itu hanya candaan agar untuk mendapatkan kebutuhan berupa kesenangan. Nah, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha diperoleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identitas kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo sebagai berikut. Aku senang berlari, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa ini? Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa buat bu guru kejar aku. Penguasaan. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, Bu. Yang apa ini? Kebebasan. Dia bebas, dia ingin berkreasi. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang berbuat dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu bisa membuat dunia kita berkualitas. Dunia saya dan dunia Bapak Ibu mungkin berbeda. Jadi ingin dunianya berkualitas, mungkin ada 1, 2, 3, 4 tahapan kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Yang keenam adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 6 yang keenam: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kontrol guru yang lebih diutamakan di sini adalah sebagai manajer. Nah, berikut adalah video posisi kontrol guru.
Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu bisa terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunggu. Jadi itu tadi adalah salah satu contoh dari video kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum. Jadi ciri-ciri dan dampak dari kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, menghukum fisik ataupun verbal. Di sini dampaknya yakni anak menjadi pendiam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Jadi menghukum ini mungkin singkat, bisa mengatur anak pada saat itu saja, tetapi tidak dengan jangka panjang. Dampaknya juga anak menjadi memiliki rasa tidak menyukai guru tertentu. Kemudian pembuat rasa bersalah, yakni cirinya suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Jadi guru menggunakan suara yang lembut tetapi menyatakan bahwa semua itu adalah kesalahan siswa, sedangkan guru menjadi menderita. Nah, dampaknya di sini membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga adalah teman. Cirinya guru bersikap ramah, cenderung bersendau-gurau untuk menghangatkan suasana. Namun di sini ada dampaknya bagi murid tergantung pada satu guru itu saja. Hanya itu saja yang murid tersebut sukai misalkan. Kemudian membuat siswa tidak mandiri karena tergantung kepada orang lain atau salah satu guru. Pemantau, yakni cirinya nada bicara dan ekspresinya datar. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Kemudian dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi guru di sini hanya memantau saja keadaan anak. Yang terakhir, manajer suara netral dan menciptakan identitas positif serta mengajukan pertanyaan dan membuat siswa memecahkan masalahnya. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Posisi apakah Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah, kecewa dengan kamu. Berarti di sini guru merasa tersakiti. Ya. Kemudian seperti menyalahkan muridnya. Selanjutnya posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kayaknya bagus ini. Posisi kontrol, apakah aku? Ayolah lakukan
bapak, ayolah ibu Agustin cepet. Nah misalnya apa ya, sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Ya, sebagai teman kamu. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu sebagai manajer, jadi memberikan pernyataan terhadap murid bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini, berarti membuat anak mencari solusi dengan didampingi oleh orang dewasa. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku internal di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ataupun dibentuk dua belah pihak antara guru dan murid, berarti memiliki kesepakatan, jadi tidak hanya satu arah saja. Sedangkan peraturan itu biasanya yang membuat peraturan hanya satu arah. Nah, peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadirin, nah keyakinan kelas apa yang kita tuju? Kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau kebajikan yang ingin kita dapatkan, yaitu bertanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai atau kebajikan yang ingin kita tuju, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kebajikannya adalah disiplin, komitmen dengan hal yang disepakati. Dilarang melakukan kekerasan, cinta damai, keamanan, dan seterusnya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalkan ada kata seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat yang negatif. Nah, dalam kesepakatan kelas itu diubah, bukan jangan buang sampah di dalam kelas, melainkan mari jaga kebersihan kelas. Jadi kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat yang positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ataupun musyawarah diskusi. Jadi di sini semuanya ikut serta dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya satu arah dari guru, tetapi berkolaborasi antara guru dan siswa. Mari. Yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua,
membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan serta memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, hal tersebut bisa dilakukan seorang guru dalam kegiatan restitusi untuk menguatkan anak-anak. Tahapan segitiga restitusi, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, membuat salah itu tidak apa-apa. Jadi menstabilkan identitas anak dengan beberapa kalimat, yakni berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan diri di sini bahwa semua orang itu pernah melakukan yang dia lakukan kesalahan. Misalkan si murid melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu anak itu bahwa kesalahannya itu juga pernah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas anak, mengutarakan pernah yang dilakukan itu pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita cross-check dulu kesalahan anak itu dari dirinya. Padahal kamu dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan. Nah, jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kegiatan itu, melakukan kesalahan itu. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan pasti punya alasan masing-masing dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan anak, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kesepakatan apa yang kita sepakati. Nah, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Lagi.
Nah, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, di sesi terakhir ini, materi hari ini tentang apa Bapak Ibu? Intinya diseminasi budaya positif. Kemudian bagaimana perasaan setelah memahami budaya positif? Mungkin ada yang bisa disampaikan dari Bapak Ibu? Perasaannya bagaimana memahami budaya positif? Sangat Yang jelas dari materi hari ini kita bisa mengambil apa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sebagai pendidik, kita terapkan budaya positif itu di depan anak-anak didik kita. Dan kalau di rumah kita terapkan di anak-anak kita. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Baik, jadi intinya tadi budaya positif ini bisa kita tularkan ke diri kita sendiri minimal, kemudian ke anak-anak di lingkungan sekolah, bahkan bisa berkelanjutan di lingkungan keluarga. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya terhadap saya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, semoga bisa menjadi amal kita, amal jariah kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan diseminasi dari Bu Agustin Dwi Astuti selaku CGP Angkatan 11. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat diterapkan langsung kepada anak-anak. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iswantono. Kepada beliau dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha al-ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan nafi amawani majidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamma jalla min jalali wa hamdi. Allahumma inni muslimun katsiran min baina anta farfirni mahdiratan Rabbana Ilana wa ihsan ladina sadaruna bi'iman wa tarja'u bi qulubina khairan ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana tulanna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri samsika abadan abadan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri samsika abadan abadan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri samsika abadan abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal
Ya, alhamdulillah ya sekarang ini tapi jawaban dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ismail Tonggo pada kesempatan hari ini sudah memimpin doa. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar. Mari kita bersama-sama kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah berpartisipasi, tetap semangat dalam mendidik anak-anak dan juga berkarya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan saya di SD Negeri 4 Sumber Beras. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.